Sebenarnya udah mulai jadi joki skripsi itu semenjak tahun 2017. Awalnya itu karena mengerjakan skripsi sendiri, tapi setelah lulus sidang terus belum dapat kerja, bingung mau ngapain. Kebetulan ada temen yang minta tolong bikinin skripsi dan akhirnya ya udah, ayo dibikinin. Ternyata dari situ mulai banyak yang minta bantuin juga gitu. Jadi ya udah, dari 2017. Kurang lebih sih kalau sampai sekarang ada sekitar 6-7 skripsi. Itu mulai ada yang dari skripsinya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada yang jurusan hubungan internasional, manajemen. Terus juga temen aku itu ngubungin katanya, "Kak, masih buka joki skripsi nggak?" Aku bilang masih, tapi ini kedokteran. Terus aku bilang, "Aduh, aku nggak pernah ngerjainin, aku nggak ada basic sama sekali." Terus dia bilang, "Tenang, ini cuma bab 1 sama 2 kok, teori aja," katanya. Oh yaudah deh, dicoba dulu. Akhirnya dikirim, terus aku baca-baca ternyata bisa. Terus juga harganya aku naikin karena aku otomatis akan baca sumber yang lebih banyak gitu. Jadi tuh satu babnya itu aku kasih harga jadi 1 juta. Akhirnya aku kerjain, terus udah cuma sampai bab 2 karena 3, 4, 5 kan mereka penelitian praktek gitu. Alasan dia waktu itu karena dia tuh padat jadwalnya, karena dia harus ada koas, ada praktek, dan itu dia nggak sempat gitu. Cuma karena aku suka bingung kayak nggak sempet, gue aja yang kerja masih sempet kok buat ngerjain skripsi, dan bahkan pernah dalam satu waktu tuh ngerjain 2 skripsi bersamaan gitu. Oh, aku udah tandain pokoknya aku nggak mau kalau misalnya nanti suatu saat sakit sama dokter yang ini. Aku udah tandain buat nama lengkapnya. Ya karena maksudnya dia kayak gitu aja nggak tanggung jawab, gimana nanti pas dia praktek tiba-tiba amit-amit sesuatu terjadi, dia lepas tanggung jawab lagi. Biasanya dalam satu skripsi itu menghabiskan waktu sekitar 3 bulan sih. Dan itu tapi tergantung kembali lagi ke dosen pembimbing. Kalau misalnya dosen pembimbingnya ribet, biasanya akan lebih lama dari itu. Ketika sama Joki nih, dia nggak ada pressure gitu, dan kan Joki tuh bukan mau ngerevisi, Joki tuh ngebantuin biar dia ngerti. Tapi kalau misalnya dosen pembimbing kan dia akan nyari kesalahan, terus juga pasti ada momen-momen diomelin, terus dikasih deadline. Itu yang bikin orang tuh stres, jadinya males. Tapi yang aku tahu ini tuh ilegal, dan itu seperti apa ya, membantu orang-orang yang males gitu loh. Makanya itu aku tuh punya cara untuk seenggaknya nggak merasa bersalah banget tuh dengan tetap ngajarin mereka gitu. Jadi mereka nggak buta-buta banget tentang skripsi mereka. Mereka masih bisa jawab kalau misalnya ditanya, ini bab 1 tentang apa, landasan teorinya apa, teori yang dipakai apa. Jadi di sini ada perbedaan antara joki sama jual beli. Kalau misalnya joki, kita nih membantu, bener-bener membantu dari awal sampai selesai. Tapi kalau misalnya jual beli, itu biasanya mereka udah siapin judul, pokoknya udah selesai, tinggal si customer tuh tinggal milih mau judul yang ini, nanti tinggal dirubah-rubah. Ketika kita bikin skripsi, kita tuh butuh bimbingan, bukan cuma buat direvisi, buat dicari kesalahannya gitu. Jadi ketika kita salah, harusnya tuh kita dikasih tahu yang salah tuh ini, harusnya tuh ini. Sebenarnya dosen pembimbing itu harus membimbing sih, karena salah satu alasan orang-orang tuh mau ke joki karena mereka males bimbingan, males diribetin. Kalau aku sendiri buka harga tuh selalu per bab, aku nggak mau dibayar langsung satu skripsi, jadi per bab itu 600.000. Untuk skema pembayarannya biasanya sebelum satu bab selesai itu aku udah ditransfer gitu, jadi per bab. Tapi kalau misalnya ada mau tambahan kayak dibikinin daftar pustaka, terus juga daftar isi, daftar pustaka sama presentasi, itu biasanya akan nambah lagi, kena charge. Biasanya tuh kalau misalnya daftar isi sama daftar pustaka itu biasanya 100.000. Tapi kalau sama presentasi itu biasanya nambah 500.000. Kalau hanya untuk skripsi itu biasanya aku bisa dapat 3,6. Tapi kalau udah sama presentasi dan lain-lain itu bisa sampai 4.500.000. Sejujurnya aku ngerjain ini tuh bukan nyari uang, tapi emang pure aku
seneng aja, aku seneng nyari ilmu baru gitu, karena kan tiap skripsi beda-beda pembahasannya, jadi aku ada topik yang aku baca lagi, buku baru yang aku baca, dan sebenarnya kan secara tidak langsung kita ngebantu orang ya, walaupun caranya salah. Yang bisa ngerjain ini tuh yang niat, yang mau repot gitu loh. Kalau orang-orang yang males itu tuh nggak bisa ngerjain ini, karena bener-bener kayak misalnya aku pulang kerja terus aku melipir kemana gitu ngerjain skripsi, terus aku harus meluangin waktu aku buat ketemu sama konsumen buat ngejelasin kayak gitu. Jadi harus yang niat dan mau repot sih. Takut ketahuan, tapi kalau menurut aku ini bukan salah aku sepenuhnya sih. Harus apa ya, kalau misalnya emang dipermasalahkan harusnya tanya ke si pengguna jasa, bukan penyedia jasa, karena kan penyedia jasa tuh ada karena adanya demand dari orang lain gitu. Terus ya harusnya dipertanyakan kenapa pakai jasa. Mau ada 1000 joki skripsi juga, kalau memang dia niat untuk bikin skripsi ya dia nggak akan pakai gitu. Jadi yang disalahin tuh bukan penyedia jasanya tapi pengguna jasanya. Sejauh ini sih nggak ada, maksudnya dosen pembimbingnya juga nggak pernah ada curiga. Nah makanya kuncinya tuh di situ, harus ketemu atau harus komunikasi ngejelasin maksud dari bab yang kita buat gitu. Pokoknya aku nggak akan ngebiarin klien tuh belum ngerti. Pokoknya misalnya kalau ketemu nih, udah ngerti belum, bener nih, mana lagi yang belum ngerti, coba baca dulu gitu. Gak apa-apa galak-galak dikit gitu, jadi biar dia nggak kaget ketemu dosen pembimbing. Udah digalakin dulu sama jokinya. Iya. Harus kepo sama informasi-informasi baru gitu, terus nggak malas buka-buka buku ya, harus masih mau belajar gitu. Ya kalau ada yang minta tolong aku kayaknya masih mau sih. Ya emang seneng aja, seneng nyari-nyari ilmu baru. Jadi aku sekarang bisa tahu ada konflik apa di Laut Cina Selatan, terus aku bisa tahu oh ternyata permainan bola FIFA World Cup itu ternyata ada hubungan diplomasinya ya. Terus juga yang kedokteran kemarin, ternyata penyelam laut itu tuh gampang paru-parunya tuh rusak gitu, dan dia harus cara ini cara itu untuk menyembuhkannya gitu, terapi ini terapi itu, yang aku tadinya nggak tahu dan jadi tahu sekarang. Paling memorable tuh dan yang paling menyebalkan sih ini, jadi waktu itu pernah dapat klien konsumen yang dosen pembimbingnya ini agak rese. Jadi dalam satu kali, waktu itu bab 1 itu bisa sampai 17 kali revisi. Sampai kayak aku udah sampai bilang ke klien kayaknya udah deh, aku udah sanggup deh kayaknya kalau revisi terus. Tapi dia sampai mohon-mohon bantuin. Ya udah akhirnya tetap udah, sekarang dia udah lulus. Yang kaget tuh sih sampai sekarang, maksudnya kayak kok bisa kedokteran tuh pakai joki gitu, tapi sisanya sih standar kayak ada. Terus apa, skripsi itu syarat kelulusan, serius nggak ada lebih dari itu. Pokoknya nggak bisa semua tuh diukur dengan nilai gitu. Maksudnya kan orang kalau misalnya nilainya jelek pasti langsung dianggap sebelah mata gitu. Makanya itu orang-orang tuh sampai pakai joki tuh karena dia mau nilainya bagus tapi nggak mau ribet tuh. Kalau untuk pesan buat mahasiswa, ya diinget-inget aja lah, maksudnya kuliah tuh mahal. Ini cuma ibaratnya nih tanggung jawab terakhir gitu, dikerjain aja pelan-pelan, dikelarin. Tapi kalau udah mentok nggak apa-apa kok pakai joki.